modal 800 diingu lama tetap jual 800. Ya, Kalah pakan ya. Iya. Ngeri juga sekarang situasinya ya. Hewan N2 TV mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Saya di kandangnya Mas Agus nih. Nah, ini di desa, kalau dusun ini Dusun 5 Sumbermas. Dusun 5 Sumbermas, Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Di YouTube-nya Hewan N2 TV ada 1.600 lebih video yang sudah saya tayangkan. Dan video-video lama itu di dalamnya mengandung kisah, cerita, pengalaman, ilmu, cara perawatan, obat-obatan, lengkap kok semuanya. Tidak mungkin tidak bermanfaat. Saya harapkan teman-teman yang nonton bisa melihat satu persatu YouTube yang sudah saya tayangkan. Nah, kita sore-sore hujan-hujan, ini suasana hujan. Kalau bisa dilihat nih, suasananya basah, hujan. Tadi deres banget. Yang ngobrol Mas Agus, Mas Agus ini sudah 2 tahun menjadi pedagang loh, pedagang kambing loh. Ya. Padahal dulu itu murni peternak. Nah, ini kita lihat situasi kambingnya juga, keadaan kambingnya. Weh, sehat-sehat, bagus-bagus. Alhamdulillah. Mas Agus. Ya. Ngapa yang awalnya ternak kambing kok tiba-tiba juga jadi pedagang? Ya. Karena ya buat sambian masih mending sih buat tambahan tambahan pendapatan ya. Ya. Sambil ternak, sambil ini apa? Ya dagang lah, dapat untung-untung dikit kan mending. Jadi istilahnya sambil menyelam minum air gitu kan. Awalnya yang mengajak jadi pedagang itu masyarakat karena sering tawar ke sini atau gimana? Awalnya dulu kan niat ternak kan beli, cuman kan belinya di petani. Nah, istilahnya udah cukup, kandangnya udah cukup. Nah, masih ada petani yang nawarin terus. Nah, dari situlah tak manfaatin buat dagang. Dagang. Jadi pedagang awalnya masuk pasar kaget atau bingung atau rikuh? Yang jelas namanya belum kenal tetap canggung lah. Canggung. Sama teman-teman yang dulu, yang sekarang udah kenal. Dulunya kan belum sih. Nah, itulah dulu susahnya itu, nggak ada yang kenal, jadi kan bingung lah intinya. Cuman lama kelamaan tetap enak kalau udah kenal. Kalau awalnya itu dikirain peternak mau cari kambing? Iya. Karena kita kan survei pasar dulu, nggak berani bawa kambing dulu. Disangkanya kita apa mau beli kan gitu, belum ditawar-tawarin. Nah, ternyata kita juga dagang karena ngecek harga pasar juga kan. Kalau kita nanti beli di petani bisa tembus di pasaran gitu kan. Biasanya kalau beli di pasar, beli di peternak bawa ke pasar, untungnya itu secara umum berapa? Paling gede, kalau paling gede itu paling ya kalau nemu rezeki ya bisa 100. Itu paling gede? Iya, bisa 100. Cuman kan lihat kambingnya lah, kalau kali kelipatannya kambing bawa berapa ya mesti bisa lebih 100. Bawa 3 kan bisa lah lebih 100 gitu kan. Saya lihat dari sini ini rata-rata malah pejantan. Ya. Lah kenapa? Mana breedingan sisa peternak dulu jadi peternak? Kalau gini, kalau perempuan kalau breeding itu kan makannya yang luar biasa banyak, jadi nggak kuat ngasih makan karena kita nyambi ini rumput. Nggak kuat ngasih makan kalau perempuan. Boros kalau mau ngandelin pakan beli terus ya modal kita juga kan nggak banyak. Nah, itu kesusahannya kan itu. Nah, kalau laki kan masih mending, makannya nggak begitu banyak kayak perempuan. Porsi pejantan itu lebih sedikit daripada lebih sedikit, lebih kalau ringan. Ternak breeding ya, pakan serba beli sama sekali nggak bakal kita dapat hasil. Susah kayak kita itu sistemnya kayak cuma nabung doang loh, nggak berkembang. Artinya duit kita itu nggak bisa berkembang. Kayaknya susah loh. Susah. Belum kalau kita misalnya beranak mati, nah itu udah
rugi lah hitungannya kan. Rugi. Ya iya. Lah kalau anaknya betina, Nah itu satu tambah, lagi. itu yang tambah nggak bikin semangat lah intinya. Kesimpulannya ternak kambing kalau breedingan pakan serba beli, mau dimanapun hitung-hitungannya nggak bakal ketemu. Intinya gini ya, kalau saya rasa sih belum pernah ini sih sampai lama, baru 2 tahun ini nyoba sih, cuman karena saya ganti-ganti kan. Nah itu saya belum pernah ini loh, apa namanya, istilahnya dapatkan hasil yang bener-bener kan dari breeding loh. Belum dapat. Belum. Nggak tahu kalau mungkin yang udah bertahun-tahun nggak tahu sih. Gitu. Tapi intinya berdasarkan pengalaman akan susah mendapatkan Iya. hasil. Belum tentu kita bisa memulihkan modal beli pakan. Iya. Nah, Mas Agus, jantan ini harga berapa? Ini belinya, kalau belinya 18 bro. Kalau dijual harga berapa? Kalau dijual nggak tahu ya, karena harga kan sekarang berubah. Kalau dulu kan bagus, sekarang ini masih jelek harga kambing lah. Jadi kalau dibawa ke pasar nggak bakal pulih Ya, modal? kemungkinan hanya pulih aja. Pulih modal aja? Cuman kan rugi udah. Ini apa, miara agak lama loh. Ini umur berapa, tinggi badan berapa? Kalau ini kurang tahu ya, karena kita beli sih. Kemungkinan ini ya umur mungkin sekitar, Perkiraan aja. ya di bawah 1,5 tahun lah ini. Di yang bawah jelas. 1,5 tahun ya. Ini tinggi badannya Sekitar 70-an. ya ada lah ini kalau di Ini 70 ya. lumayan tinggi ini sih. Kalau perawaan mukanya sih Si muda. sudah di atas 1 tahun lah jelas ya. Sudah di atas 1 tahun, Jawa Randu. Terus kalau dari sudut kaki bagus, testis bagus, sempurna, sehat, mulus. Terus yang ini, kalau yang ini? Yang ini dulu belinya 14. Udah berapa bulan di sini ditahan? Ini paling lama ini. Heeh. Udah ada 5 bulan ada ini. Wih, 5 bulan yang lalu 14. Iya. Nggak bakal ketemu modal makan ini ya. Iya. Kalau harganya sekarang dijual Nah, itu paling kisaran berapa ini? Ya paling cuman 17. ya Apa nggak ada? kemungkinan bisa nyampe, bisa enggak sih. Bisa nyampe Karena membingungkan sekarang harga itu. Kebingungan. Perkiraan kalau ditawar temen di pedagang paling jadi. Kemungkinan 16-an itulah. Wih, 5 bulan Ya. beli modal 14, makan setiap hari, cuman ditawar kemungkinan jadi itu 16. Iya, kemungkinan. Wah, ini aja jadi pedagang yang masih muda termasuk sering kalah cak berarti ya. Iya. Sekarang itu banyak, mungkin banyak, nggak cuman yang junior, mungkin yang senior juga sekarang inilah bingung juga lah. Bingung. Kadang kita ngecek di pasaran, cuman dari petani juga belum dapat gitu. Susah, makanya susah, harus terpaksa kita ya beli harga dengan permintaan petani. Kenyataannya nyampe pasar ya rugi, gitu kan. Akhirnya ditahan di kandang. Nah, akhirnya tahan kandang. Daripada rugi. Heeh. Oh, lah ini ada babon anak. Ini anaknya kayak bau-bau pejantan bur ya? Bur ya, pejantannya si bur ini. Oh, ini babon anak 2, anaknya jantan betina atau jantan jantan? Jantan betina, yang kepala merah ini jantan. Yang ini merah. Yang Ini. Ini Ini jantan. jantan ini. Oh, kalau babon anak kayak gini ada yang sir harga berapa? Kalau ini ya kalau kambing biasa sih intinya ya. Kemarin saya ditawarin anaknya udah umur berapa ya itu? Udah sekitar 3 bulanan lah, cuman perempuan semua sih. Nyatanya lakunya 2 juta. Babon anak. Kalau ini kan masih kecil ya, mungkin malah bisa di bawahnya kalau kelasnya. Enggak, kalau Kambing ada yang biasa. sir ke sini, Oh iya. minta dibeli berapa? Kalau ini sih belum niat untuk dijual sih. Belum ya? Belum niat untuk dijual kalau Belum ini. niat dijual. Karena cuma satu-satunya ini sih. kalau Satu-satunya yang ini ya? Tetap mau dipertahankan. Kemungkinan. Kalau babon-babon segini harga berapa di pasar? Paling sekarang itu kalau
1000 udah tinggi lah ini. 1000 ya? Kalau 1000 udah tinggi ini. Wih. Sekarang kalau harga sekarang Kalau ini Mas Agus itu belinya dulu udah 15.500. berapa bulan di sini? Di sini udah kurang lebih 2 bulan ada belum? 2 bulan, wih, Kurang 15.500 2 bulan. Andai toh dijual cuman laku berapa? Ya ini Dibawa ke pasar, perkiraanmu? perkiraanku ya masih tembus 16-an lah. 16. Padahal beli 15.500. 15.500. Di Ingu sudah 2 bulan. Peh. Harga ancur itu kan mulai 2 bulan ke sini mungkin ya. 2 bulan ke sini. Kalau sebenarnya kalau punya modal lebih baik beli-beli aja sekarang. Iya, tampung-tampung aja. Daripada jual ya. Nanti kan pas Lebaran Haji itu kan Pasti ada pulihan lah. kemungkinan harga bagus lagi. Ini modal berapa? Itu sama 15.500. Padahal tinggi badan sudah hampir mencapai bisa antara 65 70 lah ya. Iya. 15.500 di sini sudah berapa bulan? Itu kurang lebih ya 2 bulanan lah. Kalau toh dilepas di pasar, umpamanya di pasar, paling mentok dibeli berapa? Kalau kambing kan beda-beda ya, kalau istilahnya bentuknya agak ganteng gitu kan pasti beda lah. Harganya nggak mesti sama. Nggak mesti sama. Kalau yang kayak gini? Kalau ini udah pernah ditawar 16.500. 16.500 ya? Berarti 2 bulan. Ya. Modal 15.500. Berarti cuman 50.000 per bulan. Wih, konyol juga ya. 16.500, iya, 50.000 per bulan. Dapat untung 100 loh. Makanya yang punya modal kalau mau beli sekarang. Sekarang ya. Iya. Kalau yang ini, yang coklat. Yang ini. Ini belinya 21. 2.100.000. Ya, wih, powel hampir semua kayaknya ini. Ini udah siap kurban kalau ini ya? Udah siap. Porem-porem wajah-wajah tua ya. Ya. Berarti udah mulai memasuki usia 2 tahun. Ya. Padahal tinggi badannya sekitar 75 lebih ya. 75 75 inilah. Ya. Ini kalau dijual umpamanya ini. Toh di antar pedagang itu cuman untung berapa? Mungkin ini masih tembus 23-an lah. 23 ya? Iya. Modal 21. 23, 22,5 itu masih. Ini di sini sudah berapa bulan padahal? Di sini belum lama kalau ini. Belum ini ya? Baru paling 20-an hari lah. 20-an hari. Masih ada ketemuan lah ya. Ya. Ini nih. Ini gemuk nih. Wih. Ini modal berapa? Udah berapa bulan di sini? Ini 16 sudah kurang lebih ya 20 hari kurang lah kayaknya. 20 hari, tinggi badan kurang lebih 70-an. Itu modal 16 ya. Ya. Kalau diganti di pedagang umpamanya beli-beli di pasar kayak gini, cak-cakan yang model kayak gini berapa di pasar? Di pasar ya. Kemungkinan kalau kita beli itu ya bisa nyampe 17 bisa, bukan mungkin bisa nyampe lebih kalau. Bisa lebih ya. Kalau model ini. Ini gemuk juga soalnya. Gemuk, kan. setiap kambing jenisnya sama, belum tentu harganya sama ya. Iya, betul. Tergantung bodi, wajah, gemuk ya. Ya. Nah, kalau yang ini itu belinya 15.500 itu. berapa bulan di sini udah? Di sini kurang dari 2 bulan lah. Kurang dari 2 bulan. Wih, tinggi badan hampir sama. Tapi posturnya agak kecil ya, walaupun gemuk ya. Iya. Wajahnya malah kayak babonan ya. Ya. Nah, inilah udah kelihatan nih bandot nih. Ini berapa bulan di sini? Ini kok jinak amat. Ini 2 bulanan lah 2 kemungkinan. bulan. Ini. Gemuk loh ini. Iya. Modal berapa waktu beli di petani? 16. 16. Kalau toh masih dijual waktu harga bagus itu. bagus. Sekarang kalau Sekarang dijual ya masih dapat untung lah kalau sekarang itu. berapa? Karena gemuk sih. Heeh. Ya kemungkinan bisa 17 lah, cuma 17. cuma kalau diperhitungkan ya masih rugi lah. Karena kita miara kan
ya pakannya juga kita sambil beli juga. Ya kita ngerumput juga. Ngarit Nah, juga. iya. Jadi imbasnya bukan hanya pedagang, Ya. peternak juga kena imbas. Kena imbas. Artinya kalau kenapa ternak kambing apa jual beli kambing itu untungnya cuma 100 200 aja sih? Kok nggak bisa sampai per ekor 500? Karena apa ya? Memang harganya kan ada batasannya sih. Nah, kalau di pasar udah ketinggian juga udah nggak bisa jual karena ada batasan sih. Jadi lebih baik ya breeding sebenarnya. Sebenarnya Ternak. ya. Yang penting ya kuat dipakan lah intinya gitu kan. Kuat dipakan, kuat ngarit. Nah, Jangan beli terus. Yang penting mau ngerumput itulah. Mau Mudah-mudahan ngerumput. kalau breeding ya masuk. Ya intinya berarti ternak itu sebenarnya kita nabung tenaga, ya kan ya. Iya. Terus sebagai investasi baru bisa ketemu ya. Tapi kalau untuk skala 50 ekor tetap nggak ketemu. Nggak mungkin bisa pakai rumput. Harus beli. Harus beli. Maupun breeding maupun penggemukan itu ya. Kalau udah kapasitas 50 itu belajar sama suhunya lah yang udah punya pengalaman itu. Kalau kita kan masih kapasitas kecil, jadi ya kurang paham juga sih. Ini kalau ukuran kandang lebar banget ini ukuran berapa? Sekitar mungkin 5 apa ya? 5 lebarnya ya. Panjang ke sana? Sekitar 10-an. 10. Kalau biaya dari nol itu kalau bikin kandang di wilayah ini habis berapa segini ukurannya? Berapa ya? 15 masuk. Masuk kalau 15. Masuk ya? Berikut ini pokoknya berikut apa? Bok-bokannya lah. Kotak-kotakannya. Kotak-kotakannya. Berarti 15 saja kurang lah berarti ya. Orang masuk. Nah, ini jantan modal berapa sudah berapa bulan di sini? Ini malah lebih mahal ini dulu belinya udah 15 apa ya? Lupa ini. Ini masih segini belinya modal 15. Loh, apa ketemu nanti kalau dijual ini? Oh, lebih baik ditahan ya. Lebih lupa ini agak lama perkembangannya kurang. Paling ini laku berapa? Kalau sekarang enggak di bawah 15 lah ini. Rugi positif. Positif. Rugi modal. Rugi modal, rugi Pakan juga. Ini betina ya? Betina. Modal berapa? Ini belinya udah 800 itu dulu. 800, tapi nggak dijual ini ya? Ya kalau laku ya dijual. Jual berapa ini? Masih sayang sebenarnya sih. Berapa perkiraan dilepas? Ini ya. Ya kalau kita lihat udah kita miara agak lama sih. Cuman ingat harga sekarang juga nggak jelas. Nggak jelas, bingung juga. Bingung ya. Tapi kalau umum berapa kayak gini? Umum di pasar? Kalau umum di pasar ya mungkin tingginya sekitar itulah. Tingginya? Modal 800 diingu lama tetap jual 800. Ya, kalah pakan ya. Iya. Ngeri juga sekarang situasinya ya. Ini modal berapa ini? Ini dulu 15 ini malah. Ini 15. Wah, lah ini belum nyampe ini nanti sekarang ya. Iya. Wih. Udah berapa bulan sekarang? Ini udah 2 bulan ada lah. 2 bulan. Ini jual modal aja belum tentu laku ya? Belum tentu laku. Weh. Nah, Mas Agus. Ya. Kejadian harga lalu turun setiap tahun terjadi ini? Biasanya pasti terjadi. Setiap tahun rutin? Rutin. Menjelang puasa? Biasanya menjelang puasa. Terus kayak gitu juga bukan hanya peternak yang rugi, pedagang juga dapat rugi juga kayak gini? Rugi juga. Lah kalau naiknya sebenarnya kapan perubahan ini diprediksi? Kemungkinan bisa mendekati Lebaran bisa naik, cuman ya belum tentu juga sih, masih prediksi. Nah, apa sebabnya kok bisa turun? Karena ya mungkin ini ya, kalau kambing itu yang kapasitas besar yang pembeli pasti kan bos-bos itu ya. Karena mungkin nggak ada yang belanja, iya, petani juga nggak ada yang beli. Nah disitulah mungkin terjadi harga turun.
barang numpuk, Ya. nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Akibatnya kayak gini. Berarti sudah bisa diprediksi orang ramai-ramai menawarkan kambing, itu peternak itu rata-rata menjelang puasa. Kenapa mereka kok barengan menjelang puasa? Pas pas kambingnya lagi bagus-bagusnya itu kok kenapa nggak mau jual, malah sekarang rata-rata malah pada jual? Ya kemungkinan kebutuhan juga sih. Buat tani. Iya, buat petani. Buat beli pupuk. Itu. Buat persiapan puasa. Itu tentunya itu pasti. Oh, itu alasannya paling rutin. Nah, itu susahnya petani, mintanya masih tinggi. Nah, jadi kita nggak bisa ngikuti pasaran, Nggak bisa. pedagang. Mau dinyang murah, nggak enak. sama petaninya. Kita jelasin kadang-kadang ya masih nggak percaya gitu kan. Aduh, repot. Oke, terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama. Untuk pecinta hewan N2 TV, ini pengalaman. Harga kambing setiap tahun di Lampung Tengah itu memang selalu ada masa-masa di mana kambing itu harganya turun drastis. Karena memang sebab faktor alasan banyak hal lah. Mulai dari pakan yang berkurang, di saat musim kayak gini kan banyak rumput yang disemprot, terus kemudian petani juga membutuhkan beli pupuk, terus anak sekolah, biaya anak sekolah, terus kemudian menjelang bulan puasa, pendapatan, artinya karena petani itu kan mengandalkan dari sumber ekonominya, itu mengandalkannya dari, kalau enggak dari ladang, dari sawah gitu kan, kalau enggak dari ternak. Mana yang cepat, mana yang menghasilkan. Kalau sekarang mengandalkan dari jual sawit belum bisa, mengandalkan dari jual karet juga belum bisa, sedangkan di sawah butuh pupuk. Ini yang terjadi, sehingga yang ada di belakang rumah itu yang dijual, yang rata-rata itu jualnya adalah kambing. Nah, ini sebagai antisipasi, sebagai pengalaman, sebagai ya artinya jangan takut untuk beternak. Tetapi saya ingatkan, ternak itu kalau bisa ya jangan satu arah, kalau bisa banyak kegiatan, banyak usaha yang lain biar untuk menopang ekonomi hidup di desa dengan lebih baik. Terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.